Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penganiayaan atau disebut dengan outsourcing untuk memenuhi mata kuliah manajemen operasional 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafin, NIM 2142400056, alamat Alasumur Pujer Bondowoso, dan di sebelah kanan Saya Evan Iman, NIM 2142400007, alamat saya Randidala Besut. dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NIM 21424044. Saya berasal dari Sidorejo, Kota Anyar. Baik, langsung saja kita bahas tentang pengertian penganiayaan atau dalam bahasa Inggris outsourcing. Penganiayaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang biasa merupakan bagian suatu organisasi dari pemasok keluar. Nah, kata lain dari pemasok keluar itu yaitu sesuatu perusahaan yang mengalihkan fungsi-fungsi yang dulunya dilakukan di dalam perusahaan, seperti contohnya fungsi pembukaan, fungsi pembukuan, pemeliharaan gedung atau layanan telepon agar dilakukan oleh perusahaan lain. Lanjut, yang bukan termasuk penganiayaan. Yang pertama, realokasi produksi dari satu pabrik ke pabrik lainnya. Yang kedua, offshoring, dalam artian suatu perusahaan memindahkan sebagian proses usahanya ke negara asing, akan tetapi tetap memegang kendalinya. Misalnya, untuk menghemat cukup banyak biaya transportasi. Lanjut ke yang ketiga, perusahaan yang menganiayakan kegiatan internalnya yang dinamakan perusahaan klien, dalam bahasa Inggris disebut dengan client firm. Yang keempat, perusahaan yang menyediakan jasa menganiayakan disebut penyediaan adidaya. Lanjut, jenis-jenis penganiayaan kita kasihkan ke Ahmad Taufikur Rahman. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis penganiayaan. Hampir semua kegiatan usaha dapat dianiayakan. Berbagai proses bisnis yang dianiayakan yaitu satu, pembelian, yang kedua logistik, yang ketiga pengoperasian prasarana, yang keempat litbang, yang kelima pengelolaan jasa layanan, sumber daya manusia, keuangan atau pembukuan, hubungan dengan pelanggan, penjualan dan pemasaran. Yang ke-10 pelatihan, 11 proses hukum. Lanjut, yang selanjutnya resiko dari penganiayaan. Proses penganiayaan dan resiko terkaitnya yaitu: pertama, proses penganiayaannya identifikasi kompetisi non-unggulan. Nah, contohnya resiko yang mungkin ada yaitu dapat disalahkan sebagai suatu kompetisi non-unggulan. Yang kedua, identifikasi kegiatan non-unggulan yang harus dialihkan. Contohnya, apabila suatu kegiatan perusahaan bukanlah merupakan kompetisi inti perusahaan, belum tentu berarti perusahaan penyedia penganiayaan dapat lebih kompeten. Yang ketiga, identifikasi dampak terhadap fasilitas, kapasitas, dan logistik yang sudah ada. Contohnya, mungkin gagal memahami perubahan sumber daya dan bakat yang diperlukan di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, menentukan tujuan dan membuat garis besar ketentuan perjanjian penganiayaan.
Contoh risikonya yang mungkin ada yaitu tujuan yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga pasti akan mengalami kegagalan. Yang selanjutnya proses pengadidayaan, mengenali dan memilih perusahaan penyedia adidaya. Contoh risiko yang mungkin ada yaitu memungkinkan dalam memilih perusahaan pengadidayaan. Yang selanjutnya negosiasi tujuan yang ingin dicapai dan ukuran kinerja pengadidayaan. Contoh risiko yang mungkin ada yaitu mungkin salah menaksir pengukuran dan tujuan, bagaimana cara pengukurannya dan makna pengukuran tersebut. Lanjut, yang selanjutnya yaitu metodologi pengadidayaan yang dibahas oleh Baik, saya akan membahas tentang metodologi pengadidayaan. Ada dua pendekatan analisis yang dapat diterapkan pada pengambilan keputusan pengadidayaan. Yang pertama itu berikat faktor risiko. Terus yang kedua adalah analisis identitas. Baik, yang pertama berikat faktor risiko. Ini langsung contoh ya. Toronto Airbag memproduksi kantong udara untuk mobil dan truk untuk Nissan, Chrysler, Mercedes, dan BMW. Perusahaan tersebut ingin mengkaji risiko dari pengadidayaan proses pembuatannya. Ada negara yang sedang dipertimbangkan, yaitu Inggris, Meksiko, Spanyol, dan Kanada, atau negara pembuatan sekarang. Untuk pendekatan, pihak pengelola Toronto mengidentifikasi 9 faktor dan menilai setiap negara tersebut secara subjektif dengan skala 0 sampai 3, di mana 0 adalah tanpa risiko, 2 subjektif, 2 adalah risiko sedang, dan 3 adalah risiko tinggi. Penilaian risiko diberikan untuk menemukan lokasi di mana terdapat risiko terendah. Baik, faktor perusahaan Toronto Airbag Internasional menurut negara atau pendekatan tanpa menggunakan penguatan. Faktor di sini ada dalam faktor risiko dan negara-negara yang barusan terkait: Inggris, Meksiko, Spanyol, Kanada. Yang pertama itu faktor ekonomi, biaya tenaga kerja ataupun undang-undang. Di Inggris itu cuma ada 1, Meksiko 0, Spanyol 2, dan Kanada itu 1. Berikutnya ekonomi, ketersediaan modal, faktor ekonomi ketersediaan modal. Di Inggris 0, Meksiko 2, Spanyol 1, Kanada 0. Yang ketiga ekonomi, infrastruktur. Inggris 0, Meksiko 2, Spanyol 2, Kanada 0. Terus yang keempat itu kebudayaan, risiko, faktor risiko dari kebudayaan atau bahasa. Inggris 0, Meksiko 0, Spanyol 0, Kanada 0. Selanjutnya kebudayaan, norma-norma sosial. Inggris 2, Meksiko 0, Spanyol 0, Kanada 0. Selanjutnya migrasi, tidak terkendali. Inggris 0, Meksiko 1, Spanyol 0, Kanada 0. Berikutnya publik dari ideologi. Inggris 2, Meksiko 0, Spanyol 1, Kanada 0. Selanjutnya politik ketidakstabilan. Inggris 0, Meksiko 1, Spanyol 2, Kanada 2. Terus politik legalitas, yang terakhir politik legalitas yang merupakan faktor risiko. Inggris 3, Meksiko 0, Spanyol 2, Kanada 2. Jadi jumlah total skor penilaian risiko yang dari Inggris itu 8, Meksiko itu 7, Spanyol 11, dan Kanada itu 3. Baik, selanjutnya kita akan ke analisis identitas. Dalam situasi di mana produksi perusahaan diidentifikasi sebagai kandidat untuk
dialihdayakan. Analisis titik impas dapat diterapkan. Yang pertama itu definisikan biaya total internal. Di sini ada rumusnya TC in sama dengan F in ditambah buka kurung V in dikali X in tutup kurung, di mana TC in ini sama dengan biaya total dari barang yang diproduksi secara internal, sedangkan F in biaya tetap internal, lalu V in itu biaya variabel internal, dan X in adalah jumlah total unit yang diproduksi secara internal. Dengan cara yang sama, biaya total penganiayaan yaitu TC out sama dengan F out ditambah buka kurung V in dikali X in tutup kurung, di mana TC out ini biaya total dari barang yang diproduksi dari penganiayaan. F out itu biaya tetap penganiayaan, V out sama dengan biaya variabel penganiayaan, dan X out adalah jumlah total unit yang diproduksi secara penganiayaan. Berikut titik impasnya, yaitu X sama dengan F in dikurangi F out per V out dikurangi V in. Baik, kita lanjut ke contoh kasus. Nah, perusahaan Baker Toy di kota Toledo memproduksi mainan terkenal yaitu Astro Transformer. Biaya tetap tahunan saat ini adalah $2 juta dan biaya variabel sebesar $3 per mainan yang dihasilkan. Sebuah oknum Cina yang bernama Jumbo Produk telah mendekati perusahaan Baker Toy untuk dapat menghasilkan Astro Transformer dengan mutu yang sama dengan pembayaran biaya tetap tahunan sebesar $1 juta dan biaya variabel per unitnya adalah $4. Saat ini Baker Toy mempunyai permintaan 1,1 juta mainan Astro Transformer setiap tahunnya. Apakah Baker Toy perlu menganiayaan produksi ke Jumbo? Nah, mari kita bahas analisis titik impasnya, yaitu X sama dengan F in dikurangi F out per F out dikurangi V in, yaitu sama dengan $2 juta dikurangi $1 juta per $4 dikurangi 3, yaitu hasilnya sama dengan 1 juta. Karena nilai X hasil perhitungan adalah 1 juta unit lebih rendah dari permintaan yang diperkirakan sebesar 1,1 juta unit, maka perusahaan Baker Toy tetap memproduksi secara internal karena biaya tetap yang lebih rendah. Baik, untuk keuntungan dan kerugian penganiayaan akan dijelaskan oleh Abu Turan. Baik, lanjut keuntungan dan kerugian dari penganiayaan. Yang pertama, keuntungan. Keuntungannya itu menghemat biaya, mendapatkan keahlian dari luar, meningkatkan operasi dan layanan, mengonsentrasikan diri pada kompetensi inti, mendapatkan teknologi dari luar. Perusahaan klien dapat meningkatkan kinerja dan citra kerjasama. Lanjut yang kedua yaitu kerugian. Yang pertama, meningkatnya ongkos transportasi, hilangnya kendali, menciptakan saingan kerja baru di masa yang akan datang, dampak yang buruk bagi karyawan, banyaknya risiko yang harus ditanggung perusahaan yang menganiayakan fungsinya yang awalnya tidak terlihat pada laporan keuangan. Baik, itu dari keuntungan dan kerugian penganiayaan. Baik, cukup sekian dari presentasi yang kami sampaikan atas penganiayaan atau outsourcing. Jika ada kesalahan dalam PowerPoint dari segi kata, segi bahasa ataupun sikap kami, mohon dimaafkan. Baik, kami tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan barokah dari dosa dan menjadi Al-Fatihah. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.